Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahi bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum as-su'a bi amri la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para masyayikh yang kami hormati, pimpinan pengurus cabang di Ansor Kabupaten Jepara, Haji Syamsul Anwar SE yang kami hormati, pengurus pimpinan anak cabang Badi Alif Jepara, Badi Alif yang Sahabat Mu'arifin yang kami hormati, dan seluruh jajaran meliputi Kasat Koryon, Rijalul Ansor, PAJ Badi Alif yang kami banggakan. Dalam pertemuan malam kali ini adalah malam terakhir dalam kajian kitab kuning di bulan Ramadan. Sebelum kami membacakan kajian kitab kuning, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, malam yang ke-25 di bulan Ramadan, mudah-mudahan selama kita beribadah, melakukan puasa, kita betul-betul mendapat hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam kita aturkan pangkulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Para sahabat-sahabat semua yang kami hormati, kita teruskan kajian dalam kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi bi darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'atu asyrata. Wal maqalatu utawi pangandikan as-sabi'atu asyrata kang nomor 17. Ila didawuh as'adun nasi utawi luwih bejo-bejone manungsa, man iku wong lahu kang iku tetep kedune man, qalbun utawi duweni ati, alimun kang ngerti bi anna Allah Ta'ala kelawan satune Allah Ta'ala ma'ahu iku tetep ing dalem sertane man fi ayyi maudhi'in ing dalem endine panggonan kana tinemu apa ati. Yang menjadi dasar di sini, orang yang beruntung itu adalah orang yang mempunyai hati, dan hati tersebut mengerti sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kepada diri kita.
Kalau kita tahu, kalau kita selalu diawasi oleh Allah, kemudian kita bisa melakukan perbuatan yang selalu mengikuti jalan-jalan yang diharapkan oleh Allah. Artinya kita bisa mempunyai rasa takwa dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Kita tetap menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita dari kemaksiatan. Baik ikut dalam kegelapan, penerangan, kita tetap menjaga perbuatan kita yang mengingkari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk orang yang sangat beruntung bisa menggunakan hatinya dalam melakukan segala perbuatan yang tidak menyimpang dasar syariat. Kita selalu menjaga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Kita tetap mempunyai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa badanun lan badan sabirun kang sabar ala taati ing atase ngabukti ing atase taat wal muzarolan wal ala taati ing atase taat wal muzari lan pira-pira perkara kang usahake. Termasuk orang yang beruntung lagi ketika ada orang bisa membuktikan badannya dengan didasari rasa kesabaran. Apapun yang menimpa terhadap diri kita, meliputi dari cobaan berupa kita diberi penyakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara ekonomi maupun secara badan kita tetap menerima dengan lapang dada, dan kita yakin semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menerima dengan kesabaran, dengan lapang dada. Wa qana'atan lan rimo airido kesirido bima kelawan perkara fil yadi iku ing dalam kekuasaan Allah, dan kita menerima semua itu adalah qada dan qadarnya Allah, dan tidak merasa menyalahkan pada siapa-siapa. Kita bisa menerima apapun yang kita alami di dunia ini, semua itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah, sehingga kita bisa menerima dengan lapang dada. Min kismatillahi sang pambimane Allah Ta'ala wa sukunil qalbi lan antengi ati ing da'adamil makhlukati ing dalem nalikane ora anane pira-pira perkara kang disenengi. Walaupun kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap menerima dengan lapang dada. Itu termasuk orang yang sangat beruntung. Wal maqalatu saminatu asyrata utawi panandikan kang nomor 18 an Ibrahim bin Nuh saking Ibrahim radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qabla, innama halaka pestine tuwibu rusakan wong halaka kang rusak sapa man qabla kum ing dalem sadurunge ira kabeh minal umami sang pira-pira umat bisalah sing solin kelawan perlu pira-pira tingkah. Dari sahabat Ibrahim dia berkata, kerusakan orang di zaman sekarang ini itu mengikuti kerusakan umat-umat dan umat-umat sebelum kita. Orang hidup
akan mengalami kerusakan apabila dia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang sebelum kita. Di antaranya 3 perkara nanti ada ketika dilakukan, maka orang itu akan rusak dengan sendirinya seperti umat-umat sebelum kita. Untuk itu mari kita jaga 3 perkara itu supaya hidup kita bisa tenang, tidak terjerumus dalam jurang kehancuran. 3 perkara itu apa? Yang bisa merusak diri kita sendiri, baik di dunia maupun nanti kita di akhirat akan rugi. Bifudulil kalam, itu yang pertama. Kelawan luwe omongan. Wa huwa utawi ma wa huwa fudul kalam iku ma perkara la khaira kang ora bagus iku maujud fi ing dalem ma fitini ing dalam agama wa dunya lan dunya. Salah satu perbuatan yang bisa merusak diri kita adalah orang yang berlebihan bicara. Orang yang selalu bicara setinggi langit, tidak ada kebaikan sama sekali, baik itu meliputi urusan agama maupun urusan dunia, tidak sesuai kenyataan yang ada, mengikuti rasa gengsinya sehingga dia ketika berbicara terlalu menyombongkan dirinya. Ketika ada orang selalu takabur, sombong, ucapan yang besar tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, dia akan rusak dengan sendirinya. Orang miskin, pembicaraannya terlalu besar-besar, ketika dibuktikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, itu adalah suatu perbuatan yang akan merusak diri kita. Yang kedua, wafudul ta'am, luweane pangan. Wa huwa utawi fudul ta'am iku ma perkara la yu'ayinu kana bisa nulungi apa mahbu ing man baladini ing atase apa. Yang kedua yang bisa merusak manusia setelah banyak bicara adalah orang yang suka berlebihan dalam makan. Hidup selalu yang dipikir adalah urusan perut. Kalau orang sudah yang dipikir masalah urusan perut, tidak memikirkan yang lainnya, itu tidak ada bedanya dengan hewan. Ketika bangun tidur yang dipikir sudah urusan perut. Hari ini aku mau makan apa, tapi tidak melihat kondisi yang ada. Seperti halnya hewan, gak peduli itu nanti menyebabkan apa dan apa. Kalau sudah di matanya kelihatan hijau, gak peduli dimakan. Sebenarnya kambing, entah itu nanti dia mendem atau tidak, yang penting hijau dimakan. Kalau orang yang sudah dipikirkan soal perut, tidak peduli entah itu halal entah itu haram, yang terpenting perutnya merasa kenyang, itu akan merusak dirinya sendiri. Hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kita ketika memikir urusan perut, kita bisa menerima apa adanya sesuai kemampuan kita. Ketika kita dikasih rezeki oleh Allah sedikit, kita syukur. Ketika dikasih rezeki banyak, kita juga pandai-pandainya bersyukur. Jangan ketika hari ini dapat rezeki kita habiskan untuk hari ini, besok kita
carilah. Tidak ada tabungan sama sekali. Kita harus bisa pintar-pintar untuk membagi rezeki kita yang kita dapat hari ini, agar supaya di suatu saat nanti ketika kita diuji oleh Allah ada cadangan. Jangan sampai dihabiskan untuk urusan perut semua. Ketika kita dapat rezeki, ada sebagian yang kita tasarufkan untuk agama, karena harta yang kita miliki, yang kita tumpuk-tumpuk tiap hari, itu adalah ada bagian dari mereka, orang yang membutuhkannya, termasuk fuqara, masakin. Itu perlu kita perhatikan. Janda-janda tua perlu kita pikirkan, kita santuni. Anak yatim itu perlu juga kita pikirkan. Kalau kita dapat rezeki, jangan kita habiskan untuk urusan perut semata. Kalau kita yang dipikirkan adalah soal perut, ya akan merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, perbuatan yang bisa merusak diri kita sendiri adalah waqudul manam lan luwe tubuh. Wa waqudul manam iku ma perkara la yang fa'u ka ora bisa manfaati apa ma hu iman fitine ing dalem agama. Yang bisa merusak diri kita sendiri yang ketiga adalah orang yang memperbanyak tidurnya. Hidup yang dipikir cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Lama-kelamaan kita akan rusak dengan sendiri. Orang sering tidur berarti orang yang suka lupa. Orang yang suka tidur berarti kebanyakan makan. Mangkasuro aku, kasuro lahu, mangkasuro lahu, kasuro nauhu, mangkasuro nauhu, kasuro gobluhu, mangkasuro gobluhu, kasuro gambuhu, mangkasuro gambuhu. Dakolan nabi adalah hadis lain. Dalam hadisnya Nabi, siapa yang banyak makannya pasti banyak tidur. Siapa banyak tidurnya pasti banyak lupanya. Kalau orang banyak lupanya pasti banyak dosanya. Kalau orang sudah banyak dosanya, apa yang diterima? Pasti akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu mari kita jaga 3 perkara ini. Hidup kita ini bukan hanya semata-mata untuk makan dan tidur, tapi kita juga perlu yang namanya siraman rohani untuk menjaga hati kita agar tidak timbul rasa tomat. Kita harus hidup dengan ikhtiar berdoa dan ikhtiar berusaha, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Hidup kita jangan kita habiskan untuk makan dan tidur semata. Ucapan kita harus kita jaga. Ketika kita bicara dengan orang lain, harus kita bisa melihat kondisi kita. Kalau memang kita orang ekonomi ke bawah, tidak usah bicara yang muluk-muluk seperti ekonomi menengah ke atas. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau kita bicara seperti itu, apa yang akan terjadi? Akan merusak diri kita sendiri. Orang pun tidak akan percaya dengan kita. Sekali kita bohong, tetap akan dikecam kebohongan kita. Demikian sekilas yang kami dapat sampaikan dalam acara mengakhiri streaming dari kegiatan MTS Rijal Ansor PAJ Badalit dalam kegiatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita dalam